Selamat pagi Nisa. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, walaupun agak sedikit gugup. Tidak apa-apa ya Nisa. Di sini Ibu harap kamu bisa merasa tenang dan Ibu senang karena kamu mau hadir dalam sesi konseling ini. Tapi sebelum itu Ibu harap dalam sesi konseling ini Nisa tidak ragu untuk menceritakan apapun yang ingin disampaikan, karena Nisa harus tahu kalau dalam bimbingan dan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Artinya apapun yang Nisa sampaikan kepada ibu itu tidak akan sampai diketahui oleh orang lain. Jadi ibu harap Nisa di sini bisa terbuka ya kepada ibu. Nah, kalau begitu kita mulai dengan mengenal lebih dekat apa tantangan yang sedang kamu alami. Boleh ibu tahu apa hal yang sering membuat Nisa merasa cemas di sekolah? Biasanya Bu, kalau diminta bicara di depan kelas, saya langsung grogi Bu. Takut salah dan takut diejek. Oke, jadi Nisa di sini merasa kalau berbicara di depan kelas itu takut salah, sering grogi karena takut diejek oleh teman-temannya. Nah, kalau begitu, mari kita beri nama untuk perasaan itu. Nah, bagaimana jika kita menyebutnya si suara ragu? Nah, karena seolah-olah si suara ragu itu membisikkan keraguan di kepala kamu. Apakah Nisa setuju? Iya Bu, nama itu cocok menurut saya. Nah, oke. Selama ini si suara ragu itu sering berkata apa tentang diri kamu? Katanya saya tidak cukup baik, tidak pintar, dan semua orang pasti menertawakan saya kalau saya bicara. Oke, jadi si suara ragu itu sering berkata bahwa Nisa ini tidak pintar, terus akan ditertawakan sama orang lain. Nah, jadi Nisa di sini kita sudah mengenal si suara ragu itu. Nah, sekarang Ibu ingin tahu menurut Nisa dari mana asal suara itu? Apa yang membuat dia mulai muncul? Apa yang membuat suara ragu itu muncul? Saya rasa sejak kelas 8 waktu itu saya salah menyebut kata di depan kelas Bu. Nah, dimana teman-teman saya langsung tertawa Bu. Sejak itu saya jadi takut kalau disuruh bicara depan kelas Bu. Oke, jadi ada pengalaman ya, pengalaman ketika di depan kelas pernah ditertawakan sama teman-temannya. Nah, pengalaman itu memang bisa terasa sangat kuat, tapi apakah Nisa yakin bahwa ketawa dari teman-temannya itu berarti kamu tidak pantas untuk berbicara? Tidak juga sih Bu, tapi sejak saat itu saya langsung menutup diri. Oke, jadi menutup diri ya Nisa. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kamu pernah berbicara di depan orang lain tanpa merasa ragu atau takut? Saya pernah bantu presentasi kelompok waktu kelas 10 Bu. Nah, saya tidak terlalu grogi karena teman sekelompok saya mendukung. Nah, itu pengalaman yang luar biasa ya. Jadi Nisa di sini sudah pernah ada pengalaman ketika presentasi kelompok itu mendapatkan dukungan dari teman-temannya sehingga bisa lebih percaya diri untuk tampil. Nah, itu membuktikan bahwa kamu bisa berbicara dengan baik dan dalam situasi tertentu. Kalau kamu boleh memilih cara bercerita yang baru tentang diri kamu tanpa adanya si suara ragu tadi, bagaimana kamu ingin dilihat oleh orang lain dan oleh dirimu sendiri? Kalau saya Bu, saya ingin dilihat sebagai seseorang yang berani mencoba, walaupun belum sempurna Bu. Nah, bagus sekali ya Nisa. Jadi Nisa di sini ingin dilihat sebagai seseorang yang berani untuk mencoba dan meskipun itu di luar dari kesempurnaan. Nah, sekarang mari kita
susun cerita baru Nisa. Nah, kita bisa memberikan cerita baru tersebut. Saya adalah Nisa, seorang siswa atau seorang siswi yang sedang belajar bicara dengan percaya diri. Saya pernah berhasil melakukannya dan saya bisa terus berkembang. Nah, setuju? Ya, Ibu, itu lebih enak didengar dibanding saya selalu gagal. Nah, tepat sekali ya, Nisa. Apa saja bukti atau pengalaman yang mungkin bisa mendukung cerita baru ini? Apakah ada, Nisa, pengalamannya? Presentasi kelompok, Bu. Oke, presentasi kelompok. Selain itu, obrolan di depan kelas, dan waktu yang saya berani menyampaikan ide di rapat OSIS. Nah, itu bagus sekali ya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, Nisa, di sini Ibu ingin mengajak kamu menulis surat, tapi kali ini untuk diri kamu yang dulu. Yang dimana diri kamu yang dulu, Nisa yang sering merasa takut. Nah, tulis dari versi kamu yang sekarang. Oke? Silakan ditulis. Nih. Sudah, Bu. Oke. Boleh dibacakan, Nisa, apa yang sudah dituliskan tadi? Jadi mulai, Bu. Oke, silakan. Hai Nisa, saya tahu kamu dulu sering merasa tidak yakin, tapi sekarang kamu sudah lebih berani. Terima kasih karena kamu tetap bertahan dan terus mencoba. Sangat menyentuh ya, Nisa. Sekarang mari kita buat langkah-langkah kecil, seperti apa hal sederhana yang bisa kamu lakukan minggu ini untuk melatih keberanianmu. Mungkin saya bisa mulai dengan bertanya ke guru saat pelajaran berlangsung dan menjawab pertanyaan saat diskusi. Oke, langkah yang sangat bagus ya. Jadi bisa bertanya kepada guru saat pelajaran berlangsung dan juga menjawab pertanyaan saat diskusi. Itu melatih kepercayaan diri atau keberanian dari Nisa ya. Nah, kita juga akan evaluasi bersama minggu depan. Terima kasih kepada Nisa sudah menuliskan dan membicarakan surat untuk dirimu sendiri. Ibu sangat mengapresiasi keberanian kamu untuk merefleksi dan menyampaikan isi hati kamu. Terima kasih, Bu. Saat menulis surat ini, saya sadar bahwa saya sudah melalui banyak hal dan ternyata saya tidak seburuk yang saya pikirkan. Itu sangat berarti ya, Nisa. Hari ini Ibu juga melihat semangat yang luar biasa dalam diri kamu. Kamu lebih terbuka kepada Ibu, lebih tenang, dan mulai percaya kepada kemampuan kamu sendiri. Nah, pengalaman kamu yang kemarin-kemarin itu tidak masalah, tetapi kamu sudah berjalan cukup jauh. Saya juga mulai merasa seperti itu, Bu. Nah, saya memang masih kadang takut, tapi sekarang saya lebih bisa menghadapi. Nah, dan itu adalah kekuatan dari diri Nisa. Nah, perubahan tidak harus besar atau cepat. Yang penting adalah kamu tidak pernah untuk berhenti mencoba. Nah, dan yang paling penting juga kamu sudah berani menulis ulang cerita kamu sendiri, bukan berdasarkan rasa takut, tapi berdasarkan harapan dan pengalaman kamu sendiri. Saya jadi merasa lebih kuat, Bu. Meskipun masih belajar, tapi saya merasa tidak sendirian. Oke, kamu memang tidak sendirian ya, Nisa. Akan selalu ada orang yang akan selalu mendukung kamu, termasuk ibu dan orang yang mengenal kamu dengan baik. Nah, mulai hari ini kamu boleh terus melanjutkan cerita yang sudah kamu bangun di sini. Oke? Iya, Bu. Saya akan lanjutkan, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya.
telah diluangkan dan sudah membimbing saya, Bu. Nah, baik, terima kasih juga ya Nak Nisa karena sudah mempercayai proses ini. Semoga apa yang Nisa dapatkan selama kita bertemu bisa terus membantu Nisa untuk melangkah dengan lebih yakin ke depan. Dan jika suatu saat Nisa butuh tempat untuk kembali bercerita, langsung saja temui Ibu, oke? Ibu, kasih Bu. Ya, sama-sama.